belum mengenal tulisan. Istilah praaksara berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi masa praaksara berarti masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara juga dikenal dengan sebutan masa nirleka yang berarti masa ketika manusia tidak atau belum mengenal tulisan. Kehidupan manusia pada masa praaksara di Indonesia sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan tersebut berupa artefak dan fosil. Arkaikum atau Azoikum. Pada masa Azoikum di bumi belum ada tanda-tanda kehidupan. Bumi masih merupakan gas yang panas sehingga tidak memungkinkan untuk makhluk hidup dapat bertahan hidup dalam kondisi alam tersebut. Kemudian lama-kelamaan temperatur gas tersebut mulai menurun dan sebagian mulai mengeras, membentuk kerak bumi. Zaman ini berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Paleozoikum, zaman primer. Masa Paleozoikum disebut juga sebagai zaman kehidupan purba karena pada masa ini diperkirakan mulai adanya makhluk hidup di bumi. Makhluk hidup yang ada pada masa ini masih sangat primitif, berlangsung kira-kira 350 juta tahun yang lalu. Diperkirakan makhluk yang hidup pada masa ini adalah makhluk bersel satu dan masih sangat sederhana. 3. Mesozoikum. Masa Mesozoikum disebut juga dengan zaman kehidupan Madya. Masa ini merupakan fase kedua dari keberadaan makhluk hidup. Pada masa ini diperkirakan mulai hidup binatang-binatang amfibi dan reptil. Binatang-binatang yang berukuran besar seperti dinosaurus, Tyrannosaurus dan sejenisnya hidup pada masa ini, sehingga masa ini dikenal dengan sebutan zaman Jura. Manusia diperkirakan belum ada pada masa ini karena kondisi alamnya belum memungkinkan untuk manusia dapat bertahan hidup. Zaman Mesozoikum berlangsung 140 juta tahun yang lalu. 4. Neozoikum atau Kenozoikum. Masa Neozoikum atau Kenozoikum dikenal dengan zaman kehidupan muda karena merupakan masa termuda dalam usia bumi dan masih berlaku sampai sekarang. Ini zaman Neozoikum berumur kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini keadaan bumi sudah membaik, perubahan cuaca tidak begitu ekstrim dan kehidupan berkembang dengan pesat. Manusia purba di Indonesia. Berdasarkan ciri-cirinya, manusia pada masa praaksara yang ditemukan di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Meganthropus palaejavanicus. Fosil Meganthropus palaejavanicus ditemukan di Desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan, Solo. Fosil ini pertama kali ditemukan von Koenigswald pada tahun 1941. Fosil Meganthropus palaejavanicus memiliki ciri-ciri fisik badan tegap, kepala bagian belakang sangat menonjol, tidak memiliki dagu, bentuk muka diduga masif, geraham besar, rahang bawah sangat tegap, bentuk gigi hominin, dan otot-otot kunyah sangat kukuh. 2. Pithecanthropus. Fosil Pithecanthropus ditemukan di daerah Mojokerto, Kedung Brubus, Triril, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Dalam beberapa sumber penelitian diperkirakan Pithecanthropus adalah manusia purba yang pertama kalinya mengenal api, sehingga terjadi perubahan pola memperoleh makanan yang semula mengandalkan makanan dari alam menjadi pola berburu menangkap ikan. Jenis Pithecanthropus memiliki ciri-ciri rahang bawah yang kuat, tulang pipi yang tebal, kening yang menonjol, tulang belakang menonjol dan tajam, tidak berdagu, perawakannya tegap, mempunyai tempat perletakan otot tengkuk yang besar dan kuat, serta memakan jenis tumbuhan. 3. Homo sapiens.
Fosil Homo sapiens terbesar di berbagai daerah di Indonesia seperti di daerah Wajak, Lembah Sungai Berantas, Tulungagung, Ngandong, tepi Sungai Bengawan Solo, dan Gua Liang. Buah Flores Homo sapiens. Homo sapiens diperkirakan memiliki tinggi badan kira-kira 173 cm, tengkorak besar dengan volume otak kira-kira 1650 cc, muka datar dan lebar, dahi agak miring di atas rongga mata, ada busur kening yang nyata, hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, rahang bawah masif, serta gigi besar. Dari segi fisik, Homo sapiens sudah memiliki kemiripan dengan manusia modern.